rumah-rumah itu pun untuk nyidai baju gitu loh, yang termurah gitu loh. Ada itu sebenarnya. Jadi harus kalian catat itu, jangan dibohongin lah oleh bapak-bapak gereja, bapak pendeta. Dicek, ngecek gitu loh, cari tahu dulu tuh. Jangan bodoh amat, babi jangan dimakan. Itu yang penting. Jadi aku sambung lagi ya. Sambung sampai mana tadi? Tentang apa? Pendeta di gereja ya. Nah, jadi jangan percaya aja kalau kata-kata pendeta itu. Jadi harus kalian tuh ngerti dikit lah. Yang penting jangan mabuk nih kaum muslim. Jadi aku lanjutkan perkenalkan diri ya. Jadi aku tuh pendeta daripada Vatikan 11 tahun. Belajar di sana banyak tempat aku nginjili. Lulusan aku tuh lulusan dicatat ya S29. Nanti dicatat. S29 ya. MTH EBH. Ya. Kalau udah dapat S29 itu Ya. bisa naik ke Kota Kudus nggak? Perlu ada lagi 6 bang sampai S36 ya. 7. Jadi gitu. Jadi harus ada syarat-syaratnya bang itu. Ini aku dengar-dengar ini S pun nggak ada jadi pendeta. Apaan ini? Aneh ya. Jadi harus harus dicari S-nya gitu ya. Jangan benar. Ini banyak juga pergi ke STT ya. STT itu sekolah tipu-tipu ya. Jadi pendeta. Aneh aku. Baik gitu. Jadi aku banyak tempat yang aku pernah nginjili ya. Itu sesuai dengan perintah Yesus di Bible di Markus 16 nomor yang tadi udah waras ya. Orang itu minta magang ya. Udah waras. Ya, capek juga dia itu ya. Rocos saja dia itu. Sampai akunku ke rumah bapak. Panas juga aku tadi. Di reportnya aku. Ya, jadi jelas ya kalau Markus 16 nomor 15 itu perintah Yesus. Itu perintah Yesus. Ini kita berdasarkan Bible. Perintah Yesus jelas. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Makhluk ini apa? Kita pada tahu ya, Kristen ini botol. Jadi Kristen, kalian udah tahu botol, gak ngerti arti makhluk, ya pergi aja lah ke KBBI sana. Dicek sana arti makhluk apa. Makhluk itu Tuhan seperti apa? Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Jadi perintah Yesus jelas, beritakan Bible kepada seluruh makhluk termasuk binatang. Jadi ngapain kalian salahkan aku nginjili monyet? Ngapain? Kristen, betul kan? Gitu. Jadi aku banyak tempat yang aku sudah injili. Sampai ke Afrika Utara, Afrika Selatan aku udah pergi. Ini pendeta-pendeta jangan duduk di gereja aja lah. Duduk nyukur bulu aja kerja kalian. Keluar daripada gereja. Cari tempat-tempat untuk nginjili makhluk gitu. Ini kalian hanya duduk di gereja. Japaan kalian ini. Makan perpuluhan macam bom-bom dut nih. Dapat perpuluhan makan. Gak percaya, lihat itu. Kalau dia live itu makan itu kerjanya. Makan dia kerjanya. Aneh aku. Takut nanti dalam kubur pun makan lagi dia ini kayaknya. Gak tahu. Jadi jelas ya data di Bible Markus 16:15 beritakan Bible kepada segala makhluk. Jadi aku pernah nginjili banyak haiwan termasuk zirafah, biawak komodo, ular, ya, singa, macan, kerbau, lembu, domba. Banyaklah ya. Termasuk ingin aku ceritakan sedikit satu kisah edukasi. Aku pernah nginjili monyet. Ya, monyet. Ini penting ini. Ini penting. Ya. Jadi aku pernah nginjili monyet. Ini menurut data di Bible Markus 16 nomor 15, ya. Aku pernah nginjili monyet, 4 ekor monyet. Ya. 1 ekor bapaknya, 1 ekor ibunya, 2 ekor anaknya, jantan betina. Ya, 4 ekor semuanya. Namanya aku lupa. Bom ikut nggak? Bom ikut nggak? Bomnya ikut nggak? Bomnya ikut nggak? Bom nggak ada. Bom sibuk makan. Nggak ada. Jadi aku pernah nginjili monyet. Monyet ini aku berikan ayat di Bible. Di mana? Di Yohanes 17:3. Apa dikatakan di situ? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya, Theos, Tuhan yang benar,
dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Monyet ngerti, gak banyak ngeyel, gak banyak ngotot. Monyet menerima penginjilan aku. Gitu ya. Monyet menerima penginjilan aku dan monyet dibaptis di sungai yang berhampiran. Selamat monyet. Gitu ya. Catat, Oten, Kristen. Sebab apa monyet ngerti? Sebab ayat ini gampang difahami, mudah dimengerti, gak perlu mutar-mutar, gak perlu ngeyel, gak perlu ngotot. Itu monyet ngerti, gampang. Ya udah, selamat monyet. Tetapi yang anehnya, ketika aku nginjili Oten, Kristen, botol ini, ya, diberikan Yohanes 17 nomor 3, mutar-mutar macam kipas helikopter loh. Mutar-mutar dia pergi ke kejadian, ngambil dikit di kejadian, ambil tentang apalah gitu ya, pergi ke Wahyu, pergi ke kejadian, pergi ke Korintus, pergi ke kehilangan, pergi ke kelurahan, pergi ke Korintus, pergi ke Gatalia. Akhirnya disebabkan mereka ini mutar-mutar, sesat mereka di Roma. Ini sebab kalian mau mutar-mutar ayat, padahal ayat yang gampang difahami. Monyet pun ngerti, Oten. Monyet ngerti. Gitu. Pendeta, satu lagi, pergi ke Yohanes belum? Ya semua bang, mereka akan pergi ke mana-mana itu, ngambil dikit, ngambil itu, ngambil ini, sesat mereka. Itu Kristen, betul. Gitu. Padahal ayat itu gampang kok difahaminya, nggak perlu sih ngeyel, nggak perlu ngotot, memahami dengan mudah. Di sini yang ngomong siapa? Yohanes 17:3. Yesus yang ngomong. Yesus ngomong apa? Mengenal engkau ni siapa? Ya Tuhannya, Bapanya, satu-satunya. Berarti nggak ada duanya, apalagi tiga. Oten, betul. Kalian jadikan Tuhan tiga, yang ngajarin siapa? Ini monyet ngerti loh, dan lo kalian malah nggak ngerti, mutar-mutar kemana ke sini. Itu sebab kalian itu masih lagi berdebatkan tentang ketuhanan udah 2000 tahun loh, masih belum selesai. Ini mungkin mereka ni masih berdebat loh, masuk neraka pun berdebat dalam neraka kalau ada TikTok di sana kayak. Tahu Tuhan bukan bapa, bukan anak, bukan Roh Kudus bukan bapa, bukan anak, mutar-mutar di situ. Padahal tetap di lubang WC yang sama. Aneh aku. Gitu ya. Jadi harus dan ngerti lah Kristennya, jangan terus ini cari tahu ayat Bible yang jelas. Apa dikatakan Bible? Ini masalah Kristen, yang enggak ditulis itu diikut, yang tertulis enggak mau diikut. Betul enggak? Betul Kristen. Lain masalah kalian Kristen. Gitu. Jadi harus dicek Bible-nya ya. Jadi situ jelas dikatakan mengenal engkau satu-satunya, Theos, Tuhan yang benar. Yang ngomong siapa? Yesus. Yesus ngomong apa? Mengenal engkau. Engkau ni siapa? Bapanya. Satu-satunya artinya enggak ada duanya, apalagi tiga. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Siapa yang mengutus? Bapa. Yang diutus siapa? Yesus. Sebab yang ngomong siapa? Yesus. Ngerti gampang. Monyet pun ngerti loh, Ten. Monyet ngerti loh. Jadi secara kesimpulan di sini jelas. Kesimpulannya adalah monyet ini lebih pintar daripada Kristen. Jadi Kristen, belajarlah kepada monyet. Gitu. Belajar kepada monyet. Sebab monyet pintar berarti lagi ngerti Bible. Sebab monyet pun baca Bible. Ya, catat kalian konten, betul. Ya, yang penting jangan makan tiga. Ini banyak nih teman-teman Kristen nih, pergi restoran makan 3 pinggan, bayar 1 pinggan. Betul Kristen. Lebah kalian. Ya, jadi jangan makan 3 bayar 1. Aneh-aneh. Pak Pendeta. Ya, Bung Dewa, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya. Terakhir itu monyetnya itu disembelih Pak Pendeta sama Bom-Bom. Monyet. Soalnya, iya Bom-Bom itu kan paling suka makan empal monyet. Empal monyetnya demen. Iya. Makan ya kerjanya ya. Nah pas pada saat di akhirat itu ya Pak Pendeta, ini ada cerita anekdot nih lucu. Pada saat di akhirat, pintu neraka rusak Pak Pendeta. Pintu neraka rusak ini. Nah, malaikat bingung. Ini kok bisa pintu neraka rusak? Padahal di belakang sudah antri pasukan Bom-Bom mau masuk. Iya. Nah, karena pintunya rusak, gimana caranya nih ya katanya. Nah, akhirnya dibuka lelang itu. Dibuka lelang,
siapa yang bisa benerin pintu neraka? Ya kan? Adalah maju 3 orang. Yang pertama pendeta Hayas, pendeta besar. Malaikat nanya, siapa kamu? Pendeta besar dari Pacitan. Oh, bukankah kamu pendeta? Emang kamu bisa bangunan, mengerti soal pintu? Oh, paham. Berapa ini saya kasih ke kamu? 2,5 juta. Katanya. Wow, 2,5 juta. Bagaimana caranya? Saya akan memperbaiki pokoknya dengan hanya 2,5 juta beres. Katanya. Siap, kata malaikat. Apa ada yang lain? Datang tiba-tiba satu orang lagi maju. Ditanya, siapa kamu? Nama saya Batamsel. Kamu kan penjual handphone. Oh, saya juga bisa. Bisa benerin pintu. Berapa? 5 juta. Malaikat bingung. Tadi pendeta besar bilangnya hanya 2,5 juta. Ente kenapa 5 juta? Kami, kata Batamsel, saya akan mendatangkan tenaga ahli. Tenaga ahlinya ini dari Jepang, supaya bisa memperbaiki pintu ini dengan benar dan tidak akan rusak lagi. Oh, begitu ya. Ada lagi yang lain? Datang tiba-tiba di belakang bom ini terakhir datang. Aduh, ada telepon lagi Pak Pendeta. Bentar. Ada telepon. Sangkut ceritanya gimana? Bentar lagi sambung ya Pak Dewa ya. Apa ini ya? Sasaran ini kita ini. Aduh, Bang Dewa. Bom lah itu telepon tuh. Bom lah itu pasti. Namanya itu. Seperti itu ya Pendeta besar ya. Setiap kita nyebut bom pasti langsung terpotong apapun yang kita bahas. Iya. Itu pasti itu. Bom dut ini ya. Bom dut memang kacau itu. Aku asyik buka live-nya itu kadang-kadang lalu deh FVP ya. Lalu itu dia live tu makan aja kerjanya itu. Aneh aku. Sama dulu ya, aku selalu di simbiatnya itu ya. Kerjanya makan, dia tanya live tu makan. Udahlah open cam, bunyi pula. Gitu loh. Aneh. Harusnya menghormati lah ya. Harus gini ya, kita diskusi. Ini orang diskusi makan. Nah, kalau makan nggak berbunyi nggak apa-apa. Bunyi. Gitu. Aneh aku. Apa ya ini Pendeta besar ya? Yang makan kalau bunyi itu keturunan sapi dia bang. Bisa jadi loh bang. Lihat aja dulu di komannya itu nggak percaya. Nggak perlu lah ke komannya nanti kalau abang ke komannya jadi bodoh nanti nggak perlu lah. Betul juga. Ya. Perlu lah. Apain juga ke sana. Kalau ada di skip aja, kalau perlu diblokir gitu. Report sekalian blokir aja. Biar dia nggak makan. Aku itu hari pernah juga tuh dengar suara aku aja nggak bisa dia. Allergic banget suara aku kayaknya. Aneh aku nih bom duk ini. Allergic dia. Allergic. Ya aku aneh nih teman-teman Kristen. Ngapain ya kalian ya? Aku dengar aja suara aku kena allergic. Kenapa ya? Aneh aku kalian nih. Ku nih kalian baptis ulang juga kalian Kristen ya. Aku itu mau menginjili kalian sebab kalian botol memberikan ayat-ayat Bible sesuai dengan yang tertulis. Malah kalian apa ini? Amin, Bang Titik. Jangan ditukar ini ya teh ya. Pendeta besar. Jadi berubah itu maknanya. Itu. Not just a gift giving, but the season. Oh, itu apa itu? Sing song lang sang lain hola lai. Nah, itu. Aku ini sebenarnya nggak boleh ini juga sih aku nggak boleh lama ini. Mungkin bentar-bentar lagi aku ini ya mau ini Pak Pendeta. harus tidur Ini aku sebab besok ada pagi aku aturan mau baru ke lagi, ini bawa anak aku ke pertandingan melukis besok pagi jam 7 lebih. Pertandingan melukis. Nggak tidur aku kalau nggak tidur ini nanti nggak bangun aku. Parah aku nanti pagi. Jangan sampai dimarahin anak loh. Aku kalau dimarahin anak aku bisa-bisa nangis aku di pojokan loh. Jadi aku harus tidur loh. Nggak lama aku ya, bentar lagi aku ini juga ingin ini juga aku. Mungkin teman-teman dilanjutkan aja takutnya Pak Pendeta ketika disuruh gambar B2 Pak Pendeta gambar bom-bom pula nanti. Iya. Jadi lalok nanti pagi gitu ya. Tapi Pendeta besar ini saran ya supaya anaknya nanti menang itu gambar ini aja Pendeta besar. Gambar lansia yang duduk di kursi roda ada apinya, itu bagus itu. Bukan
pertandingan melukis itu pertandingan mewarna kayaknya, nggak tahu. Gambarnya udah ada, jangan gambar bom-bom aja lah dilukis itu. Pendeta. Ini ada yang baru lagi nih Pak Pendeta. Bakal ada film lagi yang baru nih keluar, Jesus of Nazareth. Nah di sini malah diceritakannya Bunda Maria itu diperkosa tentara Roma. Bunda Maria diperkosa tentara Roma. Itu di Yudaisme punya kitab kan? Bukan, ini film mau dirilis ini. Oh iya, pasti dia merujuk. Aku pernah dengar itu ada di Pantera apa? Di kitabnya, bukan Talmud sih, ada satu lagi itu. Kalau dibaca itu, mungkin dia merujuk ke situ itu. Nariknya dari situ lah, dari kitab itu. Ya. Dirilis di mana? Di sana. Ini di Hollywood nih. Hollywood. Oh iya. Gak bisa masuk itu pasti, tempatku itu gak bisa itu. Kalau gitu-gituan. Ya. Sama itu hari ada kisah tentang cerita apa sih? Tentang film Abraham apa itu. Itu gak bisa masuk gitu. Gak bisa masuk yang gitu-gituan. Bahaya. Pembodohan dari fakta. Tapi kalau diteliti data dari Bible yang paling tua, itu tertulisnya Maria itu dihamili oleh Tuhan. Iya, ngandung daripada Roh Kudus dia. Roh Kudus yang menghamili dia. Kalau menurut Bible sih. Iya. Maria mengandung daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang mengandungkan dia. Bible-nya bahasa Inggris. Bible yang bahasa Inggris yang dulu, yang tua itu. Yeah. Kalau diterjemahkan ke Indonesia, Tuhan yang menghamili Maria. Iya. Saya. Pak Pendeta, teman-teman Kristen itu sering mengeluh-eluhkan tentang Yahudi. Padahal di kitab Yahudi itu Yesusnya direbus Pak Pendeta. Cemana itu? Iya, direbus. Malahan kalau di kitab Yudaisme itu sebenarnya banyak sih cerita-cerita yang aneh-aneh. Tapi kita harus cek juga itu Yesus yang mana. Kalau dikatakan di situ Yesus anak pantera. Cuma kan kalau di Kristen ini sebenarnya kan mereka hanya fiktif ya. Mengambil kisah-kisah di Bible ataupun catatan-catatan itu. Asal jangan ke ini ya Pak Pendeta, jangan ke Latin aja ya Yesus itu ya. Itu Yesus yang mana, harus tahu Yesus yang mana ini. Sebab di Bible ada 4 Yesus nih. Yesus pantera, Yesus Barabas, Yesus yang mereka imanin, ada satu lagi Yesus itu. Yustus itu siapa gitu. Us banyak us. Jadi harus dicek gitu. Tentang gitu. Pak Pendeta, asal kata Yesus ini apa Pendeta? Kan namanya Yosua. Apakah diambil dari nama Zeus itu? Iya, kalau yes. Jangan kemana-mana bang ya. Jadi kalau us ini kan daripada Yunani itu, sebab di Bible itu ada Timotius, Zabedius gitu ya. Ada lagi Paulus itu daripada Nikodemus. Us semua di depan itu adalah kata-kata daripada Yunani. Sebab asalnya mereka ini keyakinan mereka daripada Yunani. Berbeda yang tentang Yesua Hamasiak ataupun Isa ini. Bahasanya bahasa Aramaik. Tempatnya di mana? Bani Israel. Gitu ya. Di Palestina itu tempatnya. Tapi yang anehnya kan mereka sampai ke Yunani. Nah ini, ajaran ini udah tersebar. Keluar daripada Bani Israel itu. Itu terjadi di barat, tersebar ke sana. Sebab apa? Pemahaman mereka, pemikiran Kristen ataupun ajaran mereka gampang diterima. Gak mau sunat ya gak apa-apa, gak mau puasa ya gak apa-apa. Berbeda dengan Bani Israel, makan babi ya gak apa-apa, diterimalah orang. Cepat, laku keras, sebab gampang. Sebab percaya aja kepada penyaliban Yesus yang mati di kayu salib, ya udah ke surga. Siapa yang gak mau bang? Kalau kita kan waras bang, mana mungkin ya, cukup dengan percaya aja masuk surga, nggak mungkin. Muslim itu yang bilang Muslim pintar. Kalau mereka ya bodoh amat, ngapain pula udah jingkrak mabuk makan babi, mau masuk surga, nggak bisa. Betul loh. Jadi harus kalian cek ini. Kalau Muslim itu waras kita ya, nggak mungkin lah. Kita itu harus melakukan perintah-perintah yang diberikan, instruksi daripada
tuannya langit dan bumi siapa? Yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ikut perintahnya selamat. Ikut perintah iblis ya ke neraka jahanam. Gitu dong. Mana boleh percaya aja. Dengan enggak sunat, dengan enggak apa, masuk gereja pakai sepatu. Apa itu? Mau masuk surga? Habis. Itu loh bang. Nah itu bang, kalau abang nanya arti Yesus apa itu? Coba bang. Siapa itu? Kamu babi. Itu artinya. Itu data yang valid tuh di Google ngomong itu arti Yesus itu sebenarnya. Kamu babi. Kamu babi. Lalas nanti akun aku yang ke rumah bapak ni sebab aku besar ni. Itu baru aku bilang. Soalnya bau-bau tentara Romawi udah banyak ya, jadi hati-hati ya pendeta Itu besar dia. ya. Itu dia. Jadi gini ya, Bang Dewa monitor bang. Bang Dewa. Mungkin masih telepon ni. Aku pamit dulu ya, Bang Jafri ya. Aku mau tidur aku. Esok mau ke ini aku ke pertandingan mewarna anak aku esok. Baru tidur aku juga aku. Mungkin aku pamit ya, Bang Jafri ya, Bang Riki ya, Pendeta Magang, Bang Marta, Siap pendeta besar. Bang Dewa, Bang Nonem, Bang Imbulan, Bang Abbas, aku pamit ya semuanya ya. Terima kasih semuanya ya. Yang bergabung teruskan aja nggak apa-apa. Ini mungkin kalau ada oten-oten kita kasih obat yang paling bagus gitu ya. Nanti kita esok kita gabung lagi nggak apa-apa. Terima kasih semuanya ya yang mendukung dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, buat yang oten-oten di bawah yang disampaikan oleh pendeta besar itu dicatat ya. Jangan hanya sekedar nanti diingat hari ini, besok nanya lagi, hari ini lagi, besok nanya lagi gitu. Jadi capek gitu kita ya. Jadi tolonglah dicatat biar pintar gitu ya. Nah, ini juga nih. Ini tolong dibantu tap-tap teman-teman ya. Kayaknya tentara Romawi udah lalu lalang di bawah. Ini aku tadi ngerasain ada tombak lewat tapi nggak kena tadi ya. Nah, bahaya ya itu karena kacau sekali lah ini ya. Pak Pendeta Magang. Iya Tahu nggak gimana ini bang? siapa Pak Pendeta? Itu pasti oten bang. Kalau ini bang, kalau awas bang, nanti kena bang. Itu logo itunya kelihatan, hati-hati ya, jangan terlalu ramah. Mengaku dia milik Tuhan Pak Pendeta. Waduh, mati gitu. Artinya kalau dia ngaku dia milih Tuhan, anaknya anak Tuhan berarti ya. Diculik pribadi ketiga Tuhan. Itu bahaya ya. Kacau nih. Ada-ada aja ya oten ini teman-teman ya. Aku dihamilin Tuhan gitu. Iya. Kagak tahu nih sebenarnya mereka ini bang, pokoknya bentuk yang kagak kasat mata bisa grepe-grepe itu katanya Tuhan itu, nggak tahu mungkin jin atau apa ya. Pokoknya tuh dipikirnya Tuhan nih, aku digrepe-grepe Tuhan, mantap berarti gitu ya. Nah, jadi itulah ya. Ini satu lagi teman-teman, ingat ya yang kemarin diajarin ya, kalau ada yang spam dengan kata yang sama, ingat tekan fotonya, klik tanda itu, tanda bendera, cari bahasa kata spam. Nah, biar kita pulangkan dia ke rumah bapak, biar dia nggak spam lagi ya. Karena itu ya biasa lah. Kalau oten kan memang dia otaknya itu kan cuman 5-12 KB dan itu pun isinya juga virus Trojan ya. Ya, jadi paham lah gitu ya. Tapi ini bang, Pak Pendeta. iya siap bang, gimana? Ada perdebatan masalah itu ya, Alkitab yang versi terbaru itu 2023 itu. Oh, kalau aku malah tertarik ini yang terbaru lagi bang. Ada lagi yang terbaru bang. Iya, di udek-udek senak jidat lagi ya bang ya. Ini Enggak, Dewa aku yang- izin pamit ya. Ada mana, Bang Dewa? ada pembahasan ini, ada pembahasan antar sesama lah ini ya. Bukan. Nanti insya Allah Dewa naik lagi Pak Batamsel. Oh siap Tadi siap. ceritanya belum beres ya. Iya, Pada udah ketawa, selesai tadi, Bang Dewa. ini. Aduh. Iya nanti aja lah Dewa lanjut. Bersambung ya. Masalah teman kita sebelah itu juga Bang Dewa. Ya kayaknya. Apa tuh? Yang itu. Nah, itulah pokoknya. Ya. Siap. Oke gitu ya. Makasih semuanya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rakayo. Bang Rakayo. Ya, ya, gimana bang? Aku pernah ngekos Bang Rakayo. Teman Bang Abbas dari mana Bang Abbas? dari Padang. Padang mana? Ya di Padang kota. Ya aku di Padang Kota juga ini Bang. Di Padang Besi Bang, daerah Endarung. Endah ruang. Iya. Betul ya. Dake sama awak ada kopi ya. Oh iya dake mah. Iya lah tuh. Iya. Awak dake sadonyo. Orang awak. Iya orang awak. Bang Rakayo, ini ada cerita. Ada kawan kos lah, bukan satu kamar ya, tapi kawan kos. Dia Kristen. Kenapa? Disetubui Tuhan juga? Bukan. Aku heran di sepatunya ada cermin yang sering dibawanya ke gereja. Terus iseng-iseng ku tanya kan, untuk apa cermin itu di sepatumu katanya untuk lihat roh teman di gereja katanya. Oh gitu, sepion bang ya, sepion ya. Sepion. Iya. Benar, tuh, Bang. Iya. Aduh, geleng-geleng kepalaku. Ya emang gitulah bang ya. Kalau sebenarnya banyak bang yang memang harus kita bahas ya, terutama lagi kalau pembahasan masalah ini ya, masalah pelangi, masalah lompat, jingkrak-jingkrik ya, itu. Ini siapa tadi yang ngomong-ngomong bom nih maknya datang. Aduh mati aku lihat loh. Ya nih maknya nih, weh. Kang tanggung jawab Kang. Kang tanggung jawab Kang, emaknya datang nih Kang, weh. Kang, ini loh, emaknya datang, emak bom. Atau gini, ini urusan Nah, mama. aku cuma nyediain komal aja mak. Ini yang bilang tadi Bang Rangkayu sama Bang Oten botol tadi. Aku nggak jawab tuh, ternyata besar tadi itu. Nah itu apa ini tuh ya? Ini ngeri kali ya, maknya bom ini ya. Dah. Nah tuh, jangan dimakan netetnya bang. Iya. Jangan dimakan bang, nggak enak bunyinya bang. Iya. Kayak bunyi kayak di kelomoh gitu loh. Agak geli gimana gitu kayak. Nah gitu tuh, kayak enak banget. Iya. Jadi sebenarnya banyak kan kalau misalkan mau dibahas itu bang ya, masalah gunung-gunung melompat-lompat gitu kan. Pokoknya sangat seru lah ya pembahasan itu ya. Kalau pokoknya dari kejadian sampai wahyu itu kalau dibahas bang itu kayaknya wah nggak kelar-kelar mah, ganggu ini bang kayaknya bang, berbahaya gitu ya, ngeri gitu karena banyak sekali yang dibahas. Nambah lagi ada keluaran baru yaitu ini ya, Bibool Pelangi ya, itu seru juga tuh Bibool Pelangi itu ya. Karena itu adalah ditujukan untuk ini para gladiator yang suka adu jotos, urat dan urat gitu kan, pedang dan pedang gitu. Jadi pompa dan pompa, dipompa keluar kangkung kan gitu kan. Ini ngeri lah gitu ya. Termasuk juga ini nih Bang Heri namanya itu nggak ditambahin bete belakangnya bang, Heri lagi bete gitu kan, keren juga tuh bang. Jangan LG aja gitu kan. Kalau LG tambahin gitu bang, LG spasi bete gitu bang ya. Kan Agus Pelangi. Ya Alkitabiah gitu bang ya. Mungkin kalau ada oten-oten yang mau ini ya, aku sekedar info, aku ngecek di Amazon nih. Tuh, di Amazon ternyata ada loh The Queen James Bible ya. Nah, ini siapa tahu ada oten yang mau beliin aku, boleh lah biar aku buat baca-baca ini. Biar aku pelajarin. Soalnya di Pacitan ini belum ada. Aku udah bongkar-bongkar di perpustakaan itu di Pacitan belum ada tersedia ininya ya. Nah, jadi kalau ada oten nih bisa dibeliin lah, cuman $27 nih kalau ada yang mau. Katanya kan kasih gitu kan, ajaran kasih ya. Aku mau belajar biar aku lebih pintar gitu kan. Tolong dibeliin lah gitu ya. Ini loh, ini keren loh. Nih. Agui Bible ya. Ini wah ini nggak tahu lah, aku nggak bisa baca. Kalau yang ini nih nggak bisa baca aku nih. Tuh pokoknya itulah, ini untuk pompa-pompa teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang mau buka bengkel, mau belajar mompa, nah beli ini dulu. Ini buku panduannya nih. Ya,
Kalau mau buka bengkel ya. Jadi lengkap ya Bible itu ajarannya. Oh lengkap ya. bang, iya lengkap. Sampai Kalau yang Queen James itu si salibnya itu kayak mana bentuknya? salibnya dimodifikasi bang, pokoknya ada pelanginya gitu. Harus ada pelangi, terus ada mungkin nanti ditambahin kayak lampu, itu lampu-lampu gitu kan. Terus juga ya itulah gitu lah bang. Iya benar kayak kata bang Yoga. Berarti tuh, oten yang belum ada harus beli nih bang. harus, wajib. Karena itu ini ya, itu pelajaran tuh. Karena gini teman-teman ya, ini kemungkinan besar ya, kemungkinan besar. Aku tidak menyimpulkan, tapi ini kemungkinan besar. The Queen James Bible ini, pelangi ini adalah nubuatan untuk ini. Ntar kebukain datanya ya. Kita kalau bicara pakai data teman-teman ya. Mungkin untuk ini kali. Untuk di... Bentar ya, aku bukain datanya ya. Tapi aku nggak berani nyimpulin teman-teman ya. Aku nggak berani nyimpulin, aku hanya bacain aja. Siapa tahu kan mereka ini kan selalu urusannya dengan nubuat dan nubuat gitu ya. Mungkin ya. Kita baca sedikit ya teman-teman. Ada di 2 Korintus 11:2. Di sini kata Paulus berkata, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi ada seorang laki-laki yang dijadikan dan dibawa untuk menghadap Kristus sebagai perawan. Ingat, ini bukan kitab ambigu, bukan ya teman-teman ya. Yang namanya perawan ya. Yang namanya perawan itu kalau di mereka itu laki-laki ya. Tuh ya, kalau kita perawan itu pasti perempuan. Kalau mereka ini perawan itu adalah laki-laki ya. Jadi buat teman-teman yang berniat kalau nanti mau di surga mau dipompa tuh sama itu ya silakan. Mungkin inilah buku panduannya nanti untuk di surga nanti mungkin ya. Ini kan untuk buka bengkel nih pompa-pompa kalau anginnya kurang gitu kan. Jadi dipompa dulu biar anginnya kenceng gitu kan. Nah ya, aku hanya bacain aja ya. Jadi memang semua itu mereka ini lengkap. Jadi ada panduannya gitu. Sampai ke Bible itunya ada panduannya. Sampai nanti di sorga mereka bilang Bang Rakayo, ya. coba lihat kan websitenya Bang Rakayo biar dicatat sama oten-oten nih. Oh ini Amazon bang. Oh iya. Iya, Amazon. Catat ya. Oten-oten catat itu. Itu Amazon.com. berita baru itu. Sebenarnya udah lama bang. Cuman Oten ini tidak ini aja. Nggak tahu aja bang. Jangankan untuk yang pelangi ini bang ya, yang untuk TB2 keluaran 2023 aja mereka nggak tahu bang kalau udah ada yang terbaru. Nah jadi di situ bingungnya bang. Mereka ini yang penting adalah satu aja bang. Yang penting Yesus Tuhan, itu aja. Pokoknya gitu. Kalau di luar itu mereka nggak bakal terima, gitu. Apapun bentuknya nggak bakal terima. Di luar dari itu ya, di luar dari itu. Gitu. Pokoknya yang penting Yesus Tuhan gitu. Kalau di luar dari itu bukan gitu. Nah itu kayak palamsen tuh. Jadi Yesus itu Tuhan. Iya. Yang disalib itu Yesus. Iya. Yesus bukan Tuhan. Bukan katanya. Itu palamsen tuh. Kayak gitu palamsen kalau ini. Kalau ditanya tuh ya. Rindu juga sih sama Pak Lamsen itu diskusi. Seru gitu. Makanya ya gitulah teman-teman ya. Nah itu yang ini Bang Ambulan ya. Ini salah satu peresmian terbaru ya dari Oten adalah pernikahan gladiator dengan gladiator ya teman-teman. Jadi ya gitulah ya. Pedang dengan pedang, urat dengan urat ya. Pompa. Nanti itu skenarionya gampang ditebak gitu ya teman-teman. Skenario gampang ditebak itu kayak gini. Oh itu yang sudah disahkan Paulus kemarin itu bang? Oh sudah, iya bang, disahkan. Jadi skenario-nya gampang gitu. Kalau misalkan ini, beb, cabut dulu beb, aku mau kentut katanya gitu tuh, iya. Jadi, ya
jadi itulah ya, bisa ditebak gitu kan kalau ini ya. Jadi satu-satunya ajaran yang untuk mengajarkan kasih sayang ya hanya benar adalah cuman Oten ya. Pokoknya apapun bentuknya kasih sayang. Aku ini takutnya ini bang, kayaknya salibnya udah berubah bang. Kalau yang tadi itu tuh. Nah, Gimana itu bang? ini salibnya nih bang. Waduh, itu bahaya itu bang ya. Aku tahu itu bang. Nanti itu awas jangan lama-lama ya bang ya. Nanti pulang ke rumah bapak bang, aku nggak tanggung jawab lo ya. Ya. Makanya langsung aku tarik. Berarti itu kalau masukinnya kebalik bang, kalau tangannya dulu dimasukin, tangannya bisa gerak-gerak di dalam itu ya? Bisa ada yang apa vibratornya gitu dia. Oh iya, dia ada getarannya ya. Kalau zaman dulu sebelum ada Android masih poliponik itu handphone lama. Biasanya kalau bergetar itu ada SMS biasanya. Nah gitu ya. Jadi dia harus di SMS dulu bang, baru getar gitu. Jadi kalau dimasukin tuh kayaknya langsung ada wahyu yang sampai ke dalam gitu kan. Jadi gitu. Itu tuh yang tadi yang dibilang apa tuh yang ada di Bible itu bang, yang tentang sebesar zakar kuda itu. Oh iya bang itu bang. Itu salah satunya bang. Itu namanya untuk lebih kayak ini ya bang ya. Lebih kayak Alkitabiah lah gitu bang. Ya itu. Jadi biar meresapi gitu kan. Nah karena jujur aja bang, bahasa Oten ini adalah bahasa yang sangat universal. Kenapa universal? Karena kita dapat menemukan bahasa Oten ini sampai di film biru. Nah, di film biru itu kita ketemu tuh bang. Iya. Oh God, so big, oh Jay, itu ya bang. Kan ya disitulah. Makanya benar disebutkan barang siapa yang percaya dia bisa menggunakan bahasa-bahasa yang baru gitu kan. Itu sudah dijelaskan ya di situ ya. Jadi makanya Oten itu bang kalau kita tarik secara letterlet mereka nggak bakal paham bang. Harus dicontohin gitu. Dicontohin mungkin ya ada proyeksinya, gambar, video atau suara gitu. Nah itu mereka paham gitu. Oh, berarti film-film biru itu yang dari barat itu apa nama itu pedoman kayak kitab Bible ya bang? Bisa jadi bang, mungkin itu tadi bisa jadi karena kan pada masa mudanya buah dadanya diremas-remas, putingnya dipegang-pegang kan mungkin bang ya kan itu skrip mungkin ya, skrip jadi dibaca gitu. Oh nanti skripnya kayak gini ya gitu. Oh terus ini gitu. Kan ada tuh yang salah satu ini cerita masalah Nabi yang meniduri kedua anaknya di dalam gua kan ada gitu kan. Makanya ada kayak ya itu tadilah apa kalau mereka punya Tritunggal ya kalau di film biru itu ada Trisam namanya kan gitu ya. Ya mungkin ya aku nggak ini ya namanya bahasa itu kan bisa aja gitu kan tri ya kan tri tunggal trisam gitu kan ya itulah pokoknya. Tapi kalau yang versi benarnya bang itu tuh ini apa penyembah Lucifer itu yang kayak gitu itu. Oh ya kalau untuk Lucifer sendiri benar itu bang, mereka punya ini ya, kalau mereka itu dia punya pesta esek-esek ya bang ya, rame-rame gitu. Itu ada ya. Jadi selesai dia kayak pemujaan, habis itu dia ini ya itulah pokoknya marilah kita puaskan birahi sampai pagi gitu di saat pergi dari rumah gitu kan. Mungkin mengamalkan itu juga ya ayat Sherlock itu mungkin ya bang Daya mungkin ya. Berarti apa bang boleh nggak bang misalnya ada teman kita Kristen ada istrinya dia kerja kan ke istrinya kita bilang kayak gini kan ada bunyi ayatnya gini bang di Bible bang kalau laki pergi itu boleh kita bermain sama istrinya ada kan? Ada bang, ada itu.
Ini Itu di mana ayatnya itu bang? Coba bang. oh itu ini bang, ya ini contoh ada bang ya. Aku itu kenapa kalau sudah agak malam gini bang, aku nggak berani ngomong agak kencang. Karena di depan rumahku Oten, sebelah kiri juga Oten. Bentar ya, aku bukain datanya ya. Tapi sayangnya bang, ya itu tadi bang, aku bukan nggak mau ngamalin bahwa Amsal 7:18 bang ya. Itu di Amsal bang, Amsal 7:18 ya. Ya kita bacain sedikit ya. Nih. Amsal 7:18. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Wah, ini 19-nya apa? Ya. 19-nya adalah karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Nah, sebenarnya aku bisa aja bang, aku ada Bible, tinggal aku bawa ke sebelah. Tapi masalahnya adalah casingnya nggak bagus. Itu masalahnya bang ya, karena susah bang buat nyari Oten ini yang casingnya emang glowing itu kan susah ya. Nambah lagi kan ya itu tadi bang, mau mandi pakai parfum juga ya aromanya juga tetap aroma yang agak-agak. Jadinya ya itulah bang. Tapi kalau abang mau try silahkan bisa. Nanti aku Sherlock kalau mau. Kalau mau ya. Nanti aku Sherlock kalau abang mau. Coba. Mereka kan nggak bisa menolak bang, karena itu firman Tuhan bang. Seharusnya gitu bang. Tapi kan gini bang, trouble-nya Oten ini kan yang tertulis mereka tidak mengamalkan, yang tidak tertulis diamalkan kan gitu. Jadi kalau mau ini silakan ditry bang ya, dicoba gitu. Jadi kalau misalkan ada tetangga yang Oten di sebelah rumah gitu, coba langsung bawain Amsal 7:18 gitu kan, langsung gitu kan. Siapa tahu, oke, berancut masuk beb, katanya kan. Tapi cek dulu bang, ya. Kenapa aku bilang cek dulu? Ingat bang ya, abang harus cek dulu bang. Perhatikan harus ini saksama. Kenapa? Karena gini. Kalau rumputnya masih panjang, abang harus cukur dulu bang itu. Iya, bahaya bang. Rumputnya panjang tuh bahaya bang ya. Aduh, pegang barangku bang. Aduh, bahaya nih, baru dengar ini. Wah, kacau ini ya. Hati-hati bang ya. Gimana ini Mas? Ini teman kita baru dengar langsung. Pantas benar kata pendeta besar ini. Kalau kita baca Bible pasti burung kita naik ini. Iya, betul bang ya. Jadi kalau membaca Al-Quran itu bang, hati dan jiwa kita yang bergetar bang ya. Tapi kalau kita baca Bible bang, bola 8 kita yang bergetar bang. Gitu. Jadi wah memang hebat ya kalau untuk ini ya teman-teman ya. Jadi itulah hebatnya ini ya, hebatnya teman-teman kita Oten ini ya. Aku sampai detik ini bang gara-gara banyak yang kontroversi ya, kontradiksi di ayat-ayat mereka itu. Jadi makanya aku nggak kelar-kelar bang magangku bang, karena banyak ayat kontradiksi itu tadi gitu. Yang mayat disuruh nguburin nama mayat, terus orang mati disuruh cukur bulu sendiri. Ya itu gimana aku mau mecahinnya bang? Kagak kelar-kelarin ya. Bingung gitu bang. Iya, susah juga itu bang. Makanya belum jadi pendeta besar ini bang. Belum bang, aku masih magang sampai detik ini bang di Pakistan itu bang. Makanya aku saranin buat teman-teman sekalian, kalau mau coba-coba magang, mending pikir-pikir dulu, karena bakal banyak PR yang tidak akan tuntas. Makanya ya itulah, hati-hati. Ini dikarenakan aku tujuanku biar jadi pendeta, biar aku bisa cukur bulu aja bang sebenarnya bang ya. Ini diam-diam aja itu tujuanku loh. Ya. Bang Kayo. Iya bang. Bang Kayo.
pernah ku baca Bible, katanya di waktu penghakiman nggak lagi Yesus bang penghakiman, ada ratu di sana lagi bang. Kemana itu bang? Oh iya, itu sudah disampaikan beberapa kali bang ya, masalah Nyi Roro Kidul itu ya. Sampai detik ini mereka masih nggak terima bang, mereka itu fanatik bang. Padahal sudah tercatat jelas gitu ya, dari mulai datanya ada, kita tanya gulu-gulu menjawab gitu kan. Tapi tetap mereka nggak percaya bang, karena mereka pengennya ya itu tadi, ditebusnya sama Yesus. Itu aja bang, satu itu aja poinnya. Pak Pendeta Bagang, ini ada pertanyaan di bawah ini Pak Pendeta Bagang. Izin bang, katanya kata isunya Yesus itu ada ijazahnya. Coba tanyakan sama Pendeta Magang bang. Oh iya, benar ada ya. Jadi ini datanya bukan dari kita ya, tapi ada satu pendeta yang mau kayaknya khotbah, nggak tahu di mana. Mungkin nanti aku dengerin ini ya. Dikit bentar, nih aku dengerin suaranya aja ya. Nah. Dan pernah ada berita dari Nazaret, itu ditemukan sebuah rapor yang diduga rapor Yesus waktu kuliah. Di rapor itu tertulis agama Anda. Karena ketika ditanya, kalau ini bukan